Ya, kembali terjadi modus penipuan pencari pekerjaan di media sosial yang ujung-ujungnya dijadikan pekerja seks komersial. 39 perempuan berhasil diselamatkan Polsek Tambora. Dan untuk mengetahui bagaimana modus dan juga cara menjebak yang dilancarkan oleh pelaku, sudah bergabung bersama kami Kompol Putra Pratama, Kapolsek Tambora. Selamat siang, Pak Putra. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Mas Pram. Baik Pak Putra, terkait dengan kasus ini, dari mana saja korban ini dan bagaimana cara pelaku ini mengumpulkan korbannya? Apakah selain dari media sosial juga menemui korban secara langsung? Dari 39 korban yang berhasil kami selamatkan dari lokasi penampungan di RT 10, RW 10, Kelurahan Pekojan, Tambora. 39 ini 5-nya merupakan anak di bawah umur. Asalnya dari beberapa wilayah di beberapa daerah di Jawa Barat, di Banten, Provinsi Lampung, dan juga di Sumatera Selatan, Mbak. Modusnya dengan menawarkan pekerjaan melalui Japri, juga melalui media sosial, yaitu dari Facebook, untuk ditawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Beberapa yang tertarik datang ke Jakarta, kemudian ternyata dipekerjakan bukan sebagai ART, tapi sebagai pekerja seks komersil atau PSK. Ya, Pak Putra, ini sebenarnya apa sih Pak yang dijanjikan oleh para mucikari ini hingga banyak sekali puluhan wanita ini tertipu sebagai pekerja seks komersial? Baik Mas Ram, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kebutuhan akan pekerjaan dengan tawaran pekerjaan sebagai ART itulah yang menarik beberapa korban ini untuk datang ke Jakarta. Begitu Mas Pram. Baik, Pak Putra, pada akhirnya ketika mereka sampai, mereka tidak dipekerjakan sebagai seorang ART. Apakah di antara korban ini ada yang mencoba kabur atau mungkin dari pelaku ini justru memberikan ancaman atau ada sanksi gitu jika pada akhirnya mereka kabur? Dari keterangan 4 tersangka yang saat ini masih ditahan di Polsek Tambora, demikian juga dengan keterangan beberapa saksi korban, mereka menceritakan bahwa sebelumnya ada beberapa wanita ini yang berhasil kabur, ada juga yang berhasil kabur namun kemudian tertangkap. Nah, yang tertangkap ini dikenakan denda antara 1 juta sampai 1,5 juta per orang karena kaburnya itu. Oke, Pak Putra, ini kejadian ini sudah berlangsung berapa lama Bapak dan bagaimana kepolisian hingga akhirnya bisa mencium adanya sindikat penjualan orang ini Bapak? Sebelum saya jelaskan berapa lama, saya perlu jelaskan dulu bahwa Tambora ini terdiri dari 11 kelurahan, terdiri dari 96 RW. Nah, kebijakan program Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Fadil Imran, bahwa saat ini sudah ditempatkan 1 orang polisi di setiap RW. Namanya adalah polisi RW. Karena di Tambora ada 96 RW, maka ditugaskan 96 polisi masing-masing di setiap RW itu. Nah, dari informasi yang diterima oleh polisi RW di RW 10 Pekojan ini, mendapat curahan hati atau curhat dari tokoh masyarakat dan pengurus RW 10 bahwa terdapat 1 lokasi kos-kosan yang dicurigai sebagai lokasi penampungan PSK. Nah, dari informasi itu kemudian polisi RW melaporkan ke kami Kapolsek Tambora, kami langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret sore kami lakukan penggerebekan dan ditemukanlah 39 wanita yang dipekerjakan sebagai PSK, berikut 4 orang tersangka, 1 melarikan diri. 1 melarikan diri ini masih DPO atas nama Hendri Setiawan. Sebenarnya pada saat penggerebekan, DPO Hendri Setiawan ini ada di lokasi Mas Pram, Mbak Deta. Tapi karena anggota tidak mengenali yang mana orangnya, sehingga 1 DPO ini berhasil melarikan diri. Baik, Bapak ini sudah berapa lama Untuk Bapak? keterangan sudah berapa lama? 7 bulan Mas. 7 bulan, berarti artinya dari 39 wanita tersebut sudah ada yang dikerahkan sebagai PSK? Nah, Bapak mungkin terakhir Bapak. Ada yang baru 2 minggu. Terakhir Bapak, ini pesan untuk imbauan kepada warga sekitar Pak, ini supaya tidak terbuai dan tertipu dengan pencarian pekerjaan di via medsos, apa yang harus dilakukan Bapak?
Jadi Mas Pram, kami menyarankan kepada warga yang mendapat tawaran pekerjaan di Jakarta, maka jangan datang sendiri. Dampingi dengan keluarganya, dampingi dengan orang lain, sehingga apabila terjadi sesuatu, dia bisa menyelamatkan diri. Kalaupun tidak ada saksi yang bisa melaporkan ke kepolisian terdekat, sehingga perkara seperti ini tidak terulang kembali. Baik, betul sekali. Jangan mudah terperdaya dengan informasi di media sosial dan harus mengajak kerabat ya jika memang bertemu dengan orang asing. Terima kasih Bapak Putra Pratama sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.